Halo teman-teman pencinta tanaman anggrek, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu tentunya. Jumpa lagi bersama channel Leni Flowers. Teman-teman, di video kali ini saya ingin memperlihatkan, saya ada tanaman anggrek dendrobium ya. Saya mau pindahkan di pot yang ini yang lebih besar ya teman-teman ya. Asalnya saya tanam di pot yang kecil ya, saya ganti pot ya. Dan sebelum lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, di-subscribe dulu ya teman-teman. Dan bunyikan notifikasi loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Lanjut ya teman-teman. Nah ini saya sudah paling bawah sekali, saya udah meletakkan pecahan batu bata ya, sebagai pemberat ya teman-teman ya, biar kalau ada gimana gitu nggak mudah jatuh, nggak oleng ya potnya ya. Dan di atasnya saya letakkan arang ya teman-teman. Dan ini anggrek dendro ini akarnya bagus sehat ya teman-teman ya, dan tunas barunya juga banyak ya teman-teman. Jadi saya meletakkan plant anggreknya di bagian tengah-tengah ya. Setelah itu kita masukkan arang ya teman-teman ya. Karena ini plant anggreknya banyak tunas baru, jadi saya meletakkannya di bagian tengah-tengah ya teman-teman ya, batang anggreknya ya. Nah kita tinggal masukkan arang-arang lagi, tambahkan arang ya. Ini mudah sekali ya teman-teman, pasti bisa ya menanamnya ya. Cuma saya memperlihatkan cara penanaman ini karena ada kondisi yang beda-beda akarnya gitu ya teman-teman ya. Kalau ini kan akarnya bagus ya, akarnya sehat, jadi tidak ada yang saya buang, saya gunting-gunting ya. Jadi tetap cuma tinggal pindahkan di pot aja, ganti pot ya teman-teman ya. Dan sabut kelapa ini sebagai penopang saja sih sebetulnya, dan menjaga kelembapan ya teman-teman ya. Jangan sampai kekeringan. Karena di sini di tempat saya ini sekarang cuaca panasnya yang ya lumayan ekstrim ya, kalau siang ya panasnya ya. Tetap ya akarnya tidak tidak kita timbun ya teman-teman ya. Ada di kelihatan ya akar-akarnya ya keluar ya. Jadi jangan ditimbun semua ya teman-teman ya. Yang penting diposisikan dia supaya tidak goyah ya teman-teman ya. Posisinya tetap jangan goyang gitu. Jadi akarnya bisa gampang mudah tumbuh berjalan gitu akarnya ya teman-teman ya. Dan ini yang kedua ya teman-teman ya. Seperti yang pertama, yang bagian bawah sekali saya kasih pecahan batu bata ya. Dan di bagian bawahnya setelah batu bata kita kasih arang yang agak lebih besar ya untuk bagian bawah ya teman-teman ya. Dan di bagian pot ini di bawahnya saya lubangi besar ya. Keliling-kelilingnya, samping-sampingnya juga saya lubangi ya teman-teman ya. Supaya mendapatkan udara yang cukup untuk akarnya ya. Nanti pertumbuhan akarnya bisa lebih baik, lebih bagus ya. Jadi cepat apa ya, gampang tumbuh ya. Dan ini dari pot yang pertama masih ada sisa-sisa media-media tanamnya ya. Jadi kita lepas dulu. Dan kalau anggrek dendro ini tuh teman-teman, jadi kita jangan meletakkan anggreknya itu di bagian tengah. Sebab ini kan ada yang tunas yang pertama dan yang terakhir ya. Tunas yang terakhir itu kita posisikannya, tanamnya agak di pinggir pot ya teman-teman ya, seperti ini ya. Dan yang di sebelah kanan itu kan tunas yang paling pertama. Di bagian kiri ini kita kasih jarak ya, renggang ya, supaya nanti ada tunas baru lagi tumbuh, dia ada tempat gitu ya teman-teman ya. Jadi kita posisikan di sebelah kanan gitu ya. Nah setelah ini, setelah kita pegang, posisikan dulu, baru kita tambah arang ya teman-teman ya. Nanti tunas yang tumbuh baru itu akan ada ruang jadinya teman-teman ya, di bagian belakang. Dia bisa ke kiri tumbuh tunas barunya, atau bisa ke kanan, bagian kanan gitu ya. Jadi ruangnya masih luas untuk pertumbuhan tunas yang baru gitu teman-teman ya.
maksudnya seperti itu. Dan ini sepertinya sudah posisinya sudah bagus ya, sudah apa namanya, sudah berdiri bagus ya, jadi tidak goyang ya teman-teman, tidak tidak apa namanya, tidak bergerak gitu ya. Dan seperti biasa saya selalu menambahkan sabut kelapa ya teman-teman. Sabut kelapa ini sudah saya rendam ya, dikasih fungisida ya, jadi sudah aman, sudah steril ya teman-teman ya. Jadi untuk jaga kelembapan ya, sabut kelapa ini teman-teman, supaya tidak kekeringan. Yang penting akarnya kita tidak timbun ya teman-teman ya, disisahkan di agak bagian atas ya, jangan timbun semua. Nah ini kan sudah mantap tuh teman-teman, tidak goyang ya batang anggreknya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita kalau baru kita repotting, jangan ditempatkan di tempat panas ya teman-teman ya. Jadi saya meletakkannya di pinggir teras ya teman-teman ya. Dan semua anggrek dendro itu saya tanamnya cara seperti itu ya teman-teman. Subur ya teman-teman ya. Biasanya saya kalau baru tanam seperti tadi itu ya cuma media arang ya teman-teman ya. Cuma atasnya memang saya kasih sabut kelapa untuk menjaga kelembapan dan supaya menjaga dia tidak goyang ya teman-teman ya. Nah nanti setelah lama-kelamaan akarnya sudah ada akar baru, tuh udah jalan gitu akarnya, saya menambahkan sekam bakar di atasnya gitu teman-teman. Semua gitu ya, saya selalu menambahkan sekam bakar dan ada juga yang saya kasih pasir malang gitu ya teman-teman. Ada juga yang saya kasih hidroton ya untuk tambahan di atasnya gitu teman-teman. Semua dendro saya seperti itu ya teman-teman. Sudah akarnya jalan kalau dari pertama saya tanam 2 minggu lah gitu ya, baru saya kasih sekam bakar atasnya. Semua dendro saya seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalau dendro yang ini tuh teman-teman, akarnya itu banyak yang kering teman-teman. Jadi tidak berfungsi ya, tidak bagus ya akarnya ya. Ini plant anggreknya tinggi ya teman-teman ya, hampir 1 meter ya, dan ada bunganya ya. Nah ini kan akar anggreknya banyak yang kering tuh teman-teman ya, tidak bagus ya. Jadi saya potong, saya buang yang kering-keringnya ya teman-teman ya, tidak apa-apa kok, aman kok. Ini masih ada sisa-sisa arangnya juga ya. Jadi kita buang saja. Ini pasti tumbuh kok. Nah ini setelah akarnya kita buang semua ya, masih adalah akar-akar sedikit yang agak bagus ya. Nah kita balut dengan moss hitam ya, akar kadaka ini teman-teman ya. Kita balut, kita kelilingi, lalu kita ikat ya, kita ikat dengan benang ya teman-teman, kita lilitkan ya dengan benang ya, supaya akar kadakanya ini tidak lepas ya teman-teman. Ikatnya asal saja, tidak usah terlalu kencang ya. Yang penting untuk moss hitamnya ini aman gitu ya, tidak lepas gitu ya teman-teman ya. Setelah itu seperti biasa saya meletakkan batu bata ya, pecahan batu bata di bawah, paling bawah. Terus lalu arang ya, di atasnya arang. Dan kita sama ya seperti yang kedua tadi ya teman-teman, posisikan di pinggir ya, karena ada tunas baru tuh ya, yang di bagian kanan ya, tunas baru. Oh di bagian kiri, sorry, di bagian kiri tunas barunya teman-teman. Jadi kita nempelnya di bagian kanan ya, nempel di pot di pinggir di bagian kanan ya teman-teman. Nanti tunas barunya akan tumbuh yang di bagian kiri itu teman-teman. Jadi dia kalau nanti tumbuh tunas baru, jadi ada ruang ya teman-teman ya. Jadi luas, dia bisa ke belakangnya itu ya. Jadi ruangnya banyak ya.
kalau ada tumbuh tunas baru gitu ya teman-teman ya. Dan ini seperti yang kedua tadi, kita kasih arang supaya tidak goyang ya, tidak bergerak gitu ya teman-teman ya. Dan ini karena pohonnya ini plannya batang anggreknya ini panjang ya teman-teman. Jadi kita harus menopang ya, harus dijaga dengan kawat ya, kawat penyangga ya teman-teman. Nah seperti ini saya pasang kawat penyangganya itu 2 ya teman-teman ya. Karena kalau satu tetap masih goyang. Jadi saya kasih kawat penyangganya ini 2 ya, kiri kanan ya teman-teman ya. Setelah dikasih kawat penyangga, kita ikat dengan tali ya supaya tidak bergerak ya. Jadi kalau anggrek ini tidak bergerak gitu kan, untuk pertumbuhan akarnya cepat gitu ya, berjalan ya teman-teman ya. Kalau dia kita tanam terus posisinya goyang-goyang plant anggreknya, nanti akarnya tidak mudah berjalan, jadi lambat ya pertumbuhan akarnya gitu teman-teman. Nah kita ikat ya supaya dia tidak goyang ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman ya, itu sudah kuat ya, tidak goyang ya teman-teman ya. Nah seperti biasa nanti atasnya kita tinggal tambah sabut kelapa. Biasa saya untuk menjaga kelembapan ya, sabut kelapanya ya teman-teman ya. Nah ini akarnya tetap kelihatan ya teman-teman ya, tidak ditimbun semua ya, tidak dikubur semua ya teman-teman ya. Akarnya kita harus tinggalkan di bagian atas ya, ada sebagian ya, supaya apa namanya, dapat udara yang cukup ya. Nah seperti biasa tuh kan, saya masukkan apa namanya, sekelilingnya dikasih sabut kelapa teman-teman. Sabut kelapanya sudah steril ya teman-teman ya. Kita rendam dulu ya. Biasa kalau kalau tidak dengan fungisida, rendam pakai air bawang putih. Air rendaman bawang putih juga bisa teman-teman. Jaga supaya steril ya. Tidak mudah jamur gitu teman-teman. Biasanya sabut kelapa itu kan paling sering kan gampang jamur ya teman-teman ya. Gampang jamuran gitu ya. Dan kalau kita ini kalau kalau tidak bisa juga kita rendam dengan cairan sabun pencuci piring juga bisa itu teman-teman. Sabut kelapanya kita rendam ya. Nah ini kan sudah bagus ya, sudah berdirinya tidak goyang ya, tidak berdiri tetap gitu maksudnya teman-teman ya, tidak goyang ya. Tuhan masih ada bunganya, bunganya panjang. Dan ini kalau kita tidak sangga, kita tidak pakai penyangga kawat, jadinya dia goyang-goyang tuh teman-teman, nggak bisa, bisa-bisa rubuh ya, karena kan tidak tanamnya tidak terlalu dalam gitu teman-teman. Jadi ya kita siasati pakai 2 kawat ya, 2 kawat penyangga dan diikatkan tali ya teman-teman ya. Setelah ini saya meletakkannya juga disandar ke apa tiang teras teman-teman. Kan karena bunganya tuh panjang dan plannya ini kan tinggi ya teman-teman ya supaya aman gitu. Dan kita kan kalau baru tanam seperti ini tidak ditempatkan yang terkena panas ya teman-teman ya. Jadi kita tempatkan di tempat yang teduh. Saya tempatkan di pinggiran teras yang ada tiang terasnya itu. Jadi biar plen batang anggreknya ini yang ada bunganya itu aman ya bersandar di uh, tiang teras ya teman-teman ya. Nah seperti ini, tanaman ini sehat ya, batang anggreknya bagus ya teman-teman ya. Sehat, besar batang anggreknya. Nah ini semuanya sudah ya, 3 ya teman-teman ya. Jadi sementara baru ditanam, saya meletakkan di pinggir teras supaya tidak terkena panas ya. Di sini itu kena panas cuma sampai jam 9 ya teman-teman. Cuma sampai jam 9 ya kena panasnya ya. Cuma sebentar ya, nggak apa-apa ya. Kalau tidak sampai lama gitu terkena panasnya. Cuma sampai jam 9 ini pinggiran teras ini aman ya.
Dan ini yang tadi ya teman-teman ya, yang kita pakai penyangga kawat 2 itu ya teman-teman ya. Jadi kita sandarkan di tiang teras ini ya teman-teman, karena kan dia panjang ya, dia punya itunya takut ini. Dan teman-teman jangan lupa ya setelah nonton video ini di like, comment, and share ya teman-teman ya. Semoga video saya ini bermanfaat ya buat teman-teman semua, bagi pecinta tanaman anggrek, dan semoga teman-teman sukses dalam merawat anggreknya, dan sehat dan bahagia selalu tentunya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton channel ini Flowers.